Setiap kali kamu dapat rekomendasi film, diskon belanja, barang-barang baru sampai pada peta kemacetan itu bukan berarti kebetulan, tetapi semua itu bisa terjadi karena satu hal yaitu big data. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ana Agonso Indah Kartika Dewi dengan NIM 2307531203 dari Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Big Data, yaitu merupakan tugas dari mata kuliah Digital Society. Jadi, Big Data ini merupakan data dengan skala keberagaman dan juga kompleksitas dari datanya itu sangat besar sehingga data itu nggak bisa diproses dengan cara tradisional aja. Nah, Big Data ini dikenal dengan 4V, di mana yang pertama itu ada volume. Nah, volume ini merupakan data yang jumlahnya itu masif. Lalu yang kedua ada variety, di mana datanya itu bentuknya beragam, bisa jadi teks, video, gambar, ataupun sensor. Nah, yang ketiga itu ada velocity, di mana artinya data ini diproduksi dengan sangat cepat. Yang keempat, atau yang terakhir ini ada veracity, di mana ini merupakan kualitas dan juga kepercayaannya. Menurut berbagai studi industri, salah satunya yakni dari Biza.id, dinyatakan bahwa 90% dari seluruh data yang ada di dunia saat ini itu tercipta hanya dalam 2 tahun terakhir. Nah, hal ini tuh menunjukkan bagaimana cepatnya manusia, teknologi, dan juga bisnis menghasilkan data melalui dari media sosial, transaksi digital, GPS, kamera, hingga sensor dari IoT. Nah, artinya semakin banyak aktivitas kita itu secara digital, semakin besar juga data yang tercipta setiap harinya. Nah, semua bentuk ini merupakan bentuk pola, perilaku, dan juga wawasan yang bisa dianalisis untuk memahami kebutuhan dari manusia. Nah, sumber big data itu bukan hanya dari perusahaan besar, tapi sekarang semua orang itu adalah penghasil dari data, di mana dari media sosial, smartphone, sensor IoT, dan juga transaksi digital. Di mana modelnya ini sudah berubah dari dulu hanya perusahaan yang menghasilkan data, tapi sekarang kita semua dapat menghasilkan dan juga mengkonsumsi data, termasuk aku dan juga kamu. Salah satu contoh paling kuat itu ada pada Gojek, di mana Gojek ini menggunakan big data untuk membaca pola pemesanan jutaan pengguna, lalu untuk menentukan rute tercepat, untuk mengatur tarif dinamis, dan juga untuk mendeteksi adanya potensi fraud. Nah, selain dari Gojek itu ada Netflix dan juga Viu yang dia menggunakan big data untuk menganalisis pola tontonan dari ratusan juta pengguna agar dari mereka bisa menentukan film apa yang dapat direkomendasikan dan juga genre apa yang sedang naik pada saat itu. Nah, tapi big data ini juga memiliki tantangan besar, di mana ada dari privasi data, risiko kebocoran, dan juga data tidak struktur seperti ada 75% data kesehatan dan adanya potensi dari kesalahan analisis. Jadi kesimpulannya, big data ini dapat mengubah cara hidup kita, cara bekerja, dan juga cara mengambil keputusan. Tetapi kalau data tersebut dikelola dengan benar, di mana big data ini bukan hanya kumpulan data tapi juga sumber pengetahuan yang bisa membentuk masa depan.